soal tes yang dapat digunakan untuk mengukur hasil belajar yang lebih kompleks dan berkenaan dengan aspek ingatan, pengertian, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi disebut dengan soal tes bentuk A. Pilihan ganda, B. Melengkapi, C. Menjodohkan, D. Benar salah. Jawabannya adalah A. Pilihan ganda. Soal nomor 2. Berikut ini adalah tahapan model pengembangan perangkat pembelajaran 4D, kecuali A. Disseminate, B. Description, C. Develop, D. Define. Jawabannya adalah B. Description. Soal nomor 3. Salah satu komponen penting yang diperlukan dalam mendesain suatu mata pelajaran kaitannya dengan prior knowledge adalah dengan mengidentifikasi A. Gaya belajar peserta didik, B. Kecakapan dasar spesifik peserta didik, C. Kondisi fisik dan psikologis peserta didik, D. Karakteristik gender dan usia peserta didik. Jawabannya adalah B. Kecakapan dasar spesifik peserta didik. Lanjut soal nomor 4. Anak dapat membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalamannya. Hal tersebut dikemukakan oleh A. John B. Watson, B. Maria Montessori, C. Piaget, D. Froebel. Jawabannya adalah C. Piaget. Soal nomor 5. Jenis penguatan yang diungkapkan dengan kata baik pujian, penghargaan, dan koreksi disebut penguatan A. Verbal, B. Nonverbal, C. Stimulus, D. Non-stimulus. Jawabannya adalah A. Verbal. Soal nomor 6. Perkembangan seorang anak sangat dipengaruhi oleh pengalaman anak dengan lingkungan sekitarnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh seorang psikolog asal Rusia, yaitu A. B.F. Skinner, B. Ivan Pavlov, C. Jean Piaget, D. Lev Vygotsky. Jawabannya adalah D. Lev Vygotsky. Lanjut soal nomor 7. Pengembangan kurikulum berlandaskan faktor-faktor sebagai berikut, kecuali A. Menyeluruh dan berkesinambungan, B. Mendalam dalam segala aspek, C. Relevan dengan kebutuhan kehidupan, D. Belajar sepanjang hayat. Jawabannya adalah B. Mendalam dalam segala aspek. Soal nomor 8. Bu Tini meminta siswanya untuk menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku. Materi yang digunakan oleh Bu Tini dalam pembelajaran adalah jenis materi A. Fakta, B. Konsep, C. Prinsip, D. Prosedur. Jawabannya adalah C. Prinsip. Soal nomor 9. Pak Bakar sedang merancang evaluasi dengan berpedoman pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menelaah kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh Pak Bakar adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi diagnostik, D. Evaluasi selektif. Jawabannya adalah C.
C. Evaluasi diagnostik. Soal nomor 10. Saat merancang pembelajaran, Bu Ani ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks, sehingga dapat memperjelas penyajian secara tertulis. Media yang paling tepat dipilih oleh Bu Ani adalah A. Modul, B. Bagan, C. Media Hard, D. Flipchart. Jawabannya adalah B. Bagan. Soal nomor 11. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Hal tersebut berarti A. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. B. Penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. C. Penilaian harus berkesinambungan oleh pendidik untuk semua aspek kompetensi. D. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. Jawabannya adalah A. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Soal nomor 12. Pak Ruslan adalah seorang guru agama Islam. Ketika mengajar, beliau selalu menekankan kebermaknaan dan pengertian dalam pembelajaran. Materi selalu dikaitkan dengan keseluruhan sehingga bermakna bagi peserta didik. Dalam hal ini, Pak Ruslan menerapkan teori A. Gestalt, B. Skemata, C. Kontekstual, D. Konseptual. Jawabannya adalah A. Gestalt. Soal nomor 13. Berikut ini adalah teori-teori dalam aliran behavioristik beserta tokohnya yang tepat kecuali A. Operant conditioning dari Vygotsky, B. Contiguity dari Guthrie, C. Connectionism dari Thorndike, D. Classical conditioning dari Pavlov. Jawabannya adalah A. Operant conditioning dari Vygotsky. Soal nomor 14. Teori belajar yang menggabungkan antara teori behavioristik dan psikologi kognitif adalah teori A. Discovery learning, B. Drive stimulus reduction, C. Classical conditioning, D. Social learning. Jawabannya adalah D. Social learning. Soal terakhir, soal nomor 15. Ocha sangat senang menginterupsi jawaban yang salah dari temannya ketika sedang menjawab pertanyaan dari Bu Umi. Hal tersebut berpengaruh pada kepercayaan diri temannya untuk mencoba menjawab pertanyaan dan menurunkan mental mereka. Hal paling tepat yang harus dilakukan Bu Umi sebagai guru adalah A. Membenarkan Ocha agar teman-temannya tidak menjawab asal-asalan. B. Membatasi Ocha dalam berbicara di kelas agar teman-temannya berkesempatan berbicara. C. Memberitahukan kepada Ocha agar mengoreksi jawaban teman-temannya setelah mereka selesai menjawab. D. Menegur Ocha di depan teman-temannya agar sadar bahwa perbuatannya mengganggu kemampuan temannya. Jawabannya adalah C. Memberitahukan kepada Ocha agar mengoreksi jawaban teman-temannya setelah mereka selesai menjawab.